ada 10 pertanyaan yang sering muncul tentang ma'rifat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah ma'rifat itu? Jawabannya adalah ma'rifat adalah pengetahuan mendalam tentang Allah yang diperoleh melalui pengalaman batin dan kedekatan spiritual. Ma'rifat bukan hanya memahami secara intelektual, tetapi merasakan kehadiran Allah dalam hati dan hidup. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual seseorang dalam mengenal Tuhan secara lebih intim. Pertanyaan berikutnya ya, yang sering muncul dalam ma'rifat ya. Yang kedua ya, bagaimana cara mencapai ma'rifat? Jawabannya adalah ma'rifat dicapai melalui tahapan-tahapan spiritual seperti mengikuti syariat atau hukum Islam, memperdalam hakikat atau esensi kehidupan dan ibadah, lalu mencapai ma'rifat dengan membersihkan hati, menjauhi duniawi, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Ini adalah proses yang memerlukan ketekunan dan kemurnian niat. Baik, pertanyaan berikutnya ya, yang sering muncul tentang ma'rifat ya. Apakah ma'rifat bisa dipelajari dari buku? Baik, jawabannya, buku dan pengetahuan intelektual dapat membantu memberikan landasan, tetapi ma'rifat sejati hanya bisa dirasakan dan dialami melalui perjalanan spiritual pribadi, zikir, dan mujahadah atau usaha keras dalam ibadah. Pengalaman langsung dan bimbingan dari seorang guru spiritual atau mursyid seringkali diperlukan. Baik, berikutnya pertanyaan yang sering muncul tentang ma'rifat ya. Apakah setiap orang bisa mencapai ma'rifat? Jawabannya, setiap orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan niat yang ikhlas dan ketekunan dalam beribadah berpotensi mencapai ma'rifat. Namun, jalan menuju ma'rifat penuh dengan ujian dan tidak semua orang mampu menempuhnya tanpa bimbingan dan keikhlasan yang mendalam. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu, apa perbedaan antara syariat, hakikat, dan ma'rifat? Jawabannya adalah syariat adalah aturan-aturan lahiriah dalam Islam seperti sholat, puasa, dan zakat. Hakikat adalah pemahaman mendalam tentang makna di balik ibadah tersebut. Ma'rifat adalah pengetahuan batin yang mendalam tentang Allah, serta seseorang melampaui pemahaman syariat, hakikat, dan mencapai hubungan spiritual yang lebih dekat dengannya. Pertanyaan berikutnya yang sering seputar ma'rifat yaitu, apakah orang yang mencapai ma'rifat masih harus menjalankan syariat? Jawabannya ya. Orang yang mencapai ma'rifat tetap menjalankan syariat. Ma'rifat tidak menggantikan syariat, tetapi memperdalam pemahamannya. Syariat adalah fondasi, dan tanpa fondasi seseorang tidak bisa mencapai ma'rifat. Syariat dan ma'rifat berjalan seiring dalam kehidupan seorang sufi. Yang berikutnya pertanyaan yang sering muncul seputar ma'rifat. Apakah ma'rifat hanya untuk kalangan tertentu? Jawabannya, ma'rifat bukanlah sesuatu yang eksklusif untuk golongan tertentu. Siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, berzikir, dan menempuh jalan spiritual dengan sungguh-sungguh dapat mencapai ma'rifat. Ini adalah jalan terbuka bagi siapa saja yang berusaha.
Berikutnya pertanyaan yang sering muncul soal makrifat, ya. Bagaimana perasaan seorang yang telah mencapai makrifat? Jawabannya, seorang yang telah mencapai makrifat merasakan kedamaian batin yang dalam karena ia selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Hatinya dipenuhi dengan cinta. Cinta kepada Allah tidak lagi terikat oleh kecintaan pada dunia dan hidupnya dipenuhi rasa syukur dan tawakal. Yang berikutnya pertanyaan yang sering muncul soal makrifat. Apakah makrifat berarti seseorang mengetahui segala hal tentang Allah? Jawabannya tidak. Makrifat tidak berarti seseorang mengetahui segala hal tentang Allah, karena pengetahuan Allah tidak terbatas dan manusia hanya memiliki kapasitas terbatas. Makrifat lebih kepada pengalaman langsung dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan, bukan pengetahuan intelektual yang sepenuhnya dapat dipahami oleh akal. Baik, pertanyaan berikutnya yang sering muncul tentang makrifat. Apa yang dimaksud dengan fana dan baqo dalam makrifat? Jawabannya yaitu fana adalah keadaan di mana seorang menghilang atau meleburkan ego dan dirinya sendiri dalam cinta kepada Allah sehingga tidak lagi merasa terpisah darinya. Baqo adalah keadaan setelah fana di mana seorang hidup dalam kesadaran penuh akan Allah tetapi tetap menjalankan kehidupan duniawi dengan cara yang harmonis dan sesuai dengan kehendaknya. Fana adalah puncak kehancuran ego dan baqo adalah kelangsungan hidup dalam kehadiran ilahi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.